Sampai-sampai ada informasi dari pusat kalau Maluku ini tidak menerima adanya corona. Padahal ramai-ramai anggota jemaat kita di karantina. Semua serba kontras. Mau dibilang ada banyak hoax. Banyak di karantina di hotel-hotel. Makan enak. Keluar kembali gemu-gemu. Lalu apa lagi? Dapat uang lagi. Enak kan? Nah, mungkin ada yang sudah pernah dikarantina di hotel dan pasti ada ingat dapat berapa. Sampai-sampai saya berpikir begini jemaat. Kalau memang sudah di bisnis ini corona, barangkali bagus kalau majelis gereja ini katong gilirkan pergi karantina di hotel. Supaya dapat uang, lah kita sumbang gereja. Akan begitu. Tapi itu akan tidak mungkin. Sebab itu cara yang tidak betul. Mau dibilang penipuan, pencurian, oke saja bilang. Sementara informasi dunia bilang kata sebenarnya corona ini tidak betul. Trans bilang kalau dia menang nanti corona ini habis. Apa dia yang cipta? Itu hanya politik untuk menjaring suara menjelang pemilihan. Jadi jemaat, kita masih tetap setia menjalankan himbauan pemerintah protokoler kesehatan demi kepentingan bersama, demi keselamatan kita. Saya kalau berpikir kalau orang tidak mau lagi pakai masker ke sana kemari, biarin. Nah. Kemudian obat-obat lagi sekarang ini di masyarakat kan dibagi-bagi. Itu juga menjadi pembicaraan. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya kalau itu vaksin itu mengandung unsur babi. Saya bilang kalau memang itu haram tidak usah pakai, mati saja toh. Tapi kalau memang itu obat, terima sebagai sesuatu yang halal supaya kita selamat dari ancaman corona. Jadi menyikapi perkembangan dunia yang diterpa pandemi COVID-19 ini, maka tahun ini menjadi tahun yang sebetulnya syarat penuh dengan pergumulan. Tidak hanya pergumulan bagi masyarakat umum, masyarakat dunia, tetapi juga bagi gereja. Berbagai langkah yang telah diambil oleh Gereja Persekutuan Maluku untuk membantu pemerintah dalam upaya memutus mata rantai corona. Namun disadari bahwa segala bentuk penanganan yang bersifat material fisik tak akan berguna ketika tidak dibarengi dengan penguatan aspek kerohanian atau spiritual. Oleh sebab itu, tema bulan ini sengaja dirancang dan diingatkan kepada kita tentang membangun kehidupan yang sehat, jasmani dan rohani dengan memberikan aksentuasi atau penekanan pada penguasaan diri. Kadang-kala kita dengar orang bicara di luar, saya tahu diri. Atau tidak tahu diri, itu biasa terdengar dalam orang yang terkait dengan komunikasi, pinjam-meminjam, atau ada jasa yang diberikan,
lalu tidak direspon, tidak dijawab, lalu dong bilang kata tidak tahu diri. Nah, itu berarti semacam tuntutan atau kewajiban untuk dilakukan terhadap orang yang pernah melakukan kebaikan untuk kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, surat Yakobus, berbagai penafsir mengatakan bahwa surat Yakobus ini mengandung hikmat, adalah mengandung pesan-pesan hikmat dan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menguatkan umat di saat mereka menghadapi cobaan hidup yang berat. Dan surat Yakobus diduga ditulis oleh saudara Yesus Yakobus di Yerusalem antara tahun 44 sampai tahun 62 Masehi. Surat ini digolongkan sebagai surat Am, surat yang ditulis untuk 12 suku bangsa yang keluar dari Yerusalem dan merantau di mana-mana. Ada indikasi bahwa persebaran itu terjadi setelah Stefanus dibunuh. Itu dibaca dalam Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai 4. Sebagai pimpinan gereja di Yerusalem, kemungkinan Yakobus menulis surat kepada ke-12 suku yang ada di perserakan untuk menguatkan mereka di tanah di mana mereka berada atau berjuang. Dan juga bagi orang-orang yang non-Yahudi tetapi sudah percaya kepada Yesus Kristus. Jemaat, ayat 19-27 digolongkan sebagai bagian yang berisi tentang hikmat dan ketaatan untuk menerapkan hidup yang berhikmat dan taat kepada hati dan pikiran, harus sungguh-sungguh berperan dalam mengatur tindakan. Hati dan pikiran dikatakan dalam ayat 19, yang mendengar harus cepat mendengar, tetapi lambat berbuat. Ada jarak antara mendengar informasi tetapi lambat bereaksi. Jadi kepada pendengar diberikan ruang untuk berpikir dan tidak cepat-cepat bertindak. Supaya antara mendengar dan bertindak itu ada ruang untuk kita berpikir, menganalisa dan belajar. Sehingga kita tidak memberikan respon yang keliru, lalu menjadi bumerang untuk kita sendiri. Ingatlah, adalah semacam informasi atau peringatan, himbauan, sekaligus merupakan dasar bagi seluruh tindakan yang harus dilakukan sebagai orang percaya untuk menggunakan akal dan pikiran terhadap nasihat dan ajaran yang benar. Jadi akal dan pikiran digunakan. Lalu dalam ayat 19-20 itu melawan kemarahan yang tidak benar. Marah memang merupakan suatu sifat manusiawi. Namun bila kemarahan yang sembrono tanpa pikir panjang, tentu akan membawa kerugian bagi kita. Nah, oleh sebab itu, agar kemarahan tidak
menguasai diri kita, maka harus mampu mendengar dan berpikir positif. Itu berarti yang didahulukan adalah orang lain, bukan diri kita. Belajar mendahulukan orang lain akan membuat kita tidak bermental egois atau hanya mementingkan diri atau memikirkan diri sendiri. Penulis tentu tahu kondisi dari mereka yang ada di perantauan, di mana terjadi perjumpaan dengan orang lain yang berbeda latar belakang, budaya, serta keyakinan. Terjadi gesekan-gesekan di sana-sini dengan siapa saja, apalagi dengan status sebagai orang percaya yang tidak menguntungkan pada saat itu. Baik dengan orang asing, jadi Kristen pada saat itu tidak menguntungkan secara politis, dapat dimanfaatkan atau dengan mudah digunakan oleh orang-orang yang memusuhi orang Kristen. Mereka itulah yang tidak mengendalikan diri dan menjadi penting, karena bukan saja dapat membuat mereka aman, tetapi dapat juga menjadi panutan yang baik bagi orang-orang yang lain. Berikut ayat 21, kita dihimbau untuk melawan nafsu daging. Nafsu jahat yang dimaksud adalah segala tindakan yang jahat. Ini berhubungan dengan terjadinya perjumpaan dengan orang asing di luar tradisi Yahudi yang cenderung untuk mengarah kepada perbuatan dosa. Dosa tidak lagi dilihat sebagai tindakan melawan Allah, melainkan juga dilihat sebagai sesuatu yang kotor atau jahat. Bisa dipahami kalau terjadi relasi dengan sebarang orang, apalagi ini orang asing yang tidak mengenal tradisi Yahudi, lalu terjadi hal-hal yang kotor, tentu itu merugikan mereka sendiri. Nah, untuk banyak perbuatan itu dan kenakalan yang luar biasa yang dianggap keterlaluan, dianggap kotor. Jadi orang-orang percaya dihimbau untuk menjauhinya. Bagaimana menerima firman Allah? Bukan sesuatu yang mudah dalam kondisi seperti itu. Bagi penulis, menerima firman butuh suatu proses pertobatan yang harus berkesinambungan, yaitu mendengar dan melakukan apa yang didengar dan menerapkannya dalam tindakan-tindakan kehidupan yang baik. Ayat 26 dan 27, di situ dikatakan bagaimana menjadi pelaku firman setelah orang mendengar firman atau menerima Injil. Ada dua faktor yang menjadi perhatian dari penulis. Yang pertama, faktor dari dalam diri dan faktor dari luar diri. Untuk menjadi pelaku firman, maka menjaga perkataan atau menjaga lidah adalah hal yang penting. Memang lidah adalah hal yang susah untuk dikendalikan. Karena itu perlu dijinakkan, lidah perlu dijinakkan dalam rangka menjalin komunikasi yang baik dengan sesama, dengan mengucapkan perkataan yang baik akan membangun komunikasi yang baik pula. Tapi kalau mengucapkan kata-kata yang kotor, keji, tentu akan merugikan komunikasi yang kita bangun. Nah,
Jadi perjumpaan sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Perjumpaan ketika berada di dalam situasi yang tidak stabil. Kemudian konteks kita secara umum memang belum stabil karena imbas pandemi COVID-19. Penguasaan diri yang baik dapat memberi nilai positif tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Pemahaman tentang penguasaan diri secara Kristiani adalah suatu proses yang sangat-sangat dimungkinkan, namun harus melalui suatu latihan. Dan tempat latihan penguasaan diri itu sebetulnya yang paling tepat adalah di rumah atau keluarga. Sebab di sana penanaman dan penerimaan nilai-nilai kebaikan itu ditanam atau tertanam. Nah, karena itu orang tua punya peranan yang penting untuk menanam dan menilai nilai-nilai kebaikan yang dilakukan di sana. Untuk itu peran orang tua sangatlah penting di dalam memberikan contoh atau teladan baik sesuai dengan petunjuk firman Allah. Seperti tidak mengumbar kemarahan yang dapat mengakibatkan trauma bagi anak-anak, melainkan menggunakan pendekatan yang sifatnya mendidik. Kehidupan di masa kini yang semakin kompleks membutuhkan kecerdasan intelektual, emosional, dan juga spiritual. Itu yang menjadi kewajiban kita. Rumah tangga dan keluarga harus menjadi basis pembinaan pendidikan anak-anak untuk memiliki loyalitas dan moralitas yang tinggi. Dan demikian kita berharap kondisi kita sekarang ini semakin membaik, walaupun saya tidak jelas persis Ambon masih merah kah atau hijau ini. Ada yang bilang masih antara merah dan kuning. Nah, terserah apapun warnanya. Tetapi yang jelas bahwa kita masih ada di Maluku dan keadaan kita sekarang ini aman-aman saja. Kita berdoa supaya kondisi kita semakin aman dan seluruh aktivitas kehidupan berjemaat kita boleh berlangsung berjalan dengan baik. Puji Tuhan, semoga hari besok kita semakin baik dan kita boleh hidup dalam keadaan aman, tentram menjelang Adventus, Natal dan akhir tahun bahkan awal tahun depan. Amin.